Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas soal Olimpiade Ekonomi dengan topik jurnal umum. Ya, oke, kita lihat dari soalnya. Yang pertama, dibeli kertas HPS, pita mesin tik, dan tinta printer senilai 5 juta rupiah, dibayar tunai 3 juta rupiah. Sisanya dibayar kemudian. Jurnal umum transaksi tersebut adalah A. Perlengkapan kantor 5 juta, kas 3 juta, piutang kredit 2 juta. B. Peralatan kantor debit 5 juta rupiah, kas kredit 3 juta rupiah, utang kredit 2 juta rupiah. C. Kas 3 juta rupiah, utang debit 2 juta rupiah, dan perlengkapan kantor kredit 5 juta rupiah. D. Kas debit 3 juta rupiah, utang debit 2 juta rupiah, dan peralatan kantor kredit 5 juta rupiah. Dan E. Perlengkapan kantor 5 juta rupiah, kas 3 juta rupiah, dan utang kredit 2 juta rupiah. Nah, jadi kalau katanya di sini kita analisis, dibeli kertas HPS, pita, mesin tik, dan tinta printer. Oke, HPS, kertas HPS, pita, mesin tik, dan tinta itu merupakan barang habis pakai. Jadi disebut dengan perlengkapan kantor. Maka perlengkapan kantor itu didebet sebesar 5 juta rupiah, kemudian dibayar tunai 3 juta, maka kasnya kredit sebesar 3 juta rupiah, dan sisanya akan muncul yang namanya hutang. Ya, jadi hutang akan bertambah di kredit sebesar 2 juta rupiah. Oke, kalau kita lihat dari analisisnya, maka jawabannya adalah perlengkapan kantor debit 5 juta, kas kredit 3 juta rupiah, dan utang kredit 2 juta rupiah. Maka pilihannya adalah E. Oke, kita lihat soal nomor 2. Akibat musim banjir, bengkel sangat ramai menerima servis kendaraan. Pada minggu pertama telah diselesaikan pekerjaan perbaikan 6 mobil dengan biaya servis setiap mobil 15 juta rupiah. Oh, sorry. Ini seharusnya 1.500.000. Ya. Oke. Jadi untuk kita lihat soal lagi ya. Oke, jadi katanya di sini dia menyelesaikan 6 mobil dengan biaya servis setiap mobil 1.500.000. Jadi kalau 6 mobil itu ditotalkan sekitar 1.500.000 dikali 6, yaitu 9 juta rupiah. Nah, sementara yang baru diterima itu 4 juta dan sisanya diterima bulan depan. Berarti ini akan muncul akun yang disebut dengan, kalau dia pekerjaan yang diselesaikan perbaikan, maka disebut dengan pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa itu akan bertambah di sebelah kredit ya. Kalau bertambah sebelah kredit sebesar 1.500.000 dikali 6, maka totalnya adalah 9 juta. Kemudian diterima 4 juta, berarti kasnya bertambah sebesar 4 juta di sebelah debit. Maka sisanya itu akan muncul yang namanya piutang usaha. Jadi piutang usaha akan di sebelah debit sebesar 5 juta. Jadi jurnalnya adalah
kas debit 4 juta rupiah, piutang usaha debit sebesar 5 juta rupiah, dan pendapatan jasa sebesar 9 juta rupiah di kredit. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lihat untuk soal nomor 3. Kantor Akuntan Publik atau KAP Zen dan Dharma berencana membuka kantor cabang baru di pertokoan Roxy Mas. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Kap Zen dan Dharma menyewa ruko dari CV Jaya selalu untuk 3 tahun dengan harga sewa 300 juta rupiah per tahun. Sewa dibayar sekaligus untuk 3 tahun pada 2 Januari 2017. Bagaimana Kap Zen dan Dharma mencatat transaksi tersebut? Oke, ini kita akan analisis pembayaran sewa, ya. Pembayaran sewa untuk yang pertama, ya, kita lihat dia membayarnya 3 tahun. Nah, untuk 1 tahun itu 300 juta. Jadi karena dibayar selama 3 tahun, maka 300 juta dikali 3 tahun. Maka totalnya adalah 900 juta. Nah, kemudian untuk pembayaran karena dia lebih dari periode 1 tahun, maka ini disebut dengan sewa dibayar di muka dan dia dapat digolongkan sebagai harta, bukan sebagai beban karena lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, maka untuk penjurnalannya adalah sewa dibayar di muka 900 juta rupiah debit dan kredit kas 900 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 4. Perusahaan melakukan pembayaran biaya asuransi kesehatan senilai 12 juta pada tanggal 1 Mei 2018 untuk 1 tahun ke depan. Jurnal yang dicatat oleh perusahaan adalah debit beban asuransi dan kredit kas sebesar masing-masing 12 juta. Pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan tersebut adalah A. Salah karena seharusnya dicatat debit asuransi dibayar di muka dan kredit kas senilai 12 juta rupiah. B. Salah karena seharusnya dicatat debit asuransi yang masih harus dibayar dan kredit kas senilai 12 juta rupiah. C. Benar karena memang boleh dicatat sebagai beban atau aset. D. Benar karena hal itu memang sudah menjadi beban bagi perusahaan. E. Bisa benar atau salah tergantung dari kebijakan perusahaan. Nah, kalau soalnya seperti ini, perusahaan melakukan pembayaran biaya asuransi kesehatan tanggal 1 Mei untuk 1 tahun ke depan. Berarti dia sudah melewati periode akuntansi. Tetapi untuk urusan pencatatan jurnal itu tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Apakah dia mau mencatatnya sebagai harta, yaitu asuransi dibayar di muka, atau dicatat sebagai beban asuransi. Jadi tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Nah, untuk di perusahaan ini mereka mencatatnya sebagai beban, yaitu beban asuransi dan kas. Jadi tergantung, jawabannya adalah E. Bisa benar atau salah tergantung dari kebijakan perusahaan. Yang penting ketika nanti di penyesuaian mereka bisa membuat penyesuaiannya dengan benar. Jadi kuncinya adalah di penyesuaian. Jawabannya adalah E. Oke, untuk nomor 5. Pada tanggal 10 Agustus 2016,
PT Makmur menerima perlunasan piutang dari UD Sejati atas faktur tertanggal 5 Agustus 2016 senilai 40 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Ini berarti untuk perusahaan akuntansi dagang. Nah, transaksi ini ya oleh PT Makmur akan dicatat. Nah, kita lihat dari transaksinya ketika tanggal 10 Agustus 2016 menerima perlunasan piutang. Berarti di sini adanya terjadi penjualan. Maka kita hitung fakturnya tanggal 5 Agustus. Syarat pembayaran 2/10 N/30. Berarti dari tanggal 5 Agustus untuk masuk jatuh tempo 10 hari itu berarti jatuhnya pada tanggal 15 Agustus. Nah, sementara dibayar tanggal 10 Agustus. Berarti syarat pembayaran berlaku 2/10 N/30. Maka perusahaan akan membuat potongan penjualan sebesar 2%. Nah, kita hitung dari 2%-nya. Jadi karena dia belum 10 hari, masih 5 hari sudah dibayar, maka pembayaran mendapatkan diskon sebesar 2%. Jadi 40 juta dikali 2% sama dengan 800.000 rupiah. Maka jurnalnya adalah kas sebesar 39.200.000 rupiah debit, potongan penjualan sebesar 800.000 rupiah debit, dan piutang usaha kredit sebesar 40 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 6. Perusahaan Andika Cemerlang melakukan penjualan barang dengan FOB shipping point senilai 2 juta rupiah dan membayarkan terlebih dahulu biaya angkut senilai 2 juta rupiah yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan Nindika Gagah sebagai pembeli. Dari informasi di atas, jurnal yang dilakukan oleh Andika Cemerlang adalah, nah ini dia membuat biaya angkut penjualannya menggunakan FOB shipping point, yaitu ditanggung oleh pembelinya. Nah, kita lihat dari pembahasan yang pertama. Kita lihat untuk perusahaan Andika Cemerlang. Jadi di sini karena biaya yang ditanggung ya oleh pembeli, maka ongkos angkutnya seharusnya yang membayar pembeli. Tetapi di sini terjadi adalah dibayarkan terlebih dahulu biaya angkutnya oleh Andika Cemerlang. Maka Andika Cemerlang itu menambah piutangnya sebesar 2 juta lagi. Jadi 20 juta ditambah 2 juta plus biaya angkutnya yang nantinya akan dibayar oleh Nindika Gagah. Nah, maka Andika Cemerlang itu mendebet piutang dagang sebesar 22 juta rupiah. Kemudian untuk penjualannya sebesar 22 juta rupiah. Nah, jadi kita lihat dari pilihannya yaitu piutang dagang sebesar 22 juta rupiah, kredit penjualannya 20 juta rupiah, dan kredit kas sebesar 2 juta rupiah. Kenapa kasnya 2 juta rupiah? Karena di sini didulukan uang angkut biaya angkut dari Andika Cemerlang. Jadi uang Andika Cemerlang kasnya akan berkurang sebesar 2 juta yang nantinya akan diganti oleh Nindika Gagah pada saat membayar ketika barang sudah sampai. Maka untuk di Andika Cemerlang piutangnya yang akan ditambah sebesar 22 juta rupiah yang terdiri dari penjualan
20 juta rupiah dan biaya angkutnya dalam bentuk kas sebesar 2 juta rupiah. Jadi jawabannya adalah B. Oke, untuk kali ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.